Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang topik 1 ruang kolaborasi pemahaman tentang peserta didik bersama anggota kelompok PPL SDN 51 Kota Jambi. Pada topik ini terdapat 3 kasus yang akan kita bahas. Pada kasus pertama, terdapat pertanyaan apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua. Hal ini dikarenakan teori yang digunakan guru tersebut sudah tepat dan sesuai dengan karakter peserta didik. Guru tersebut membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Selanjutnya, ketika menjadi seorang guru dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan. Peserta didik mampu menggunakan instruksi atau langkah yang diberikan oleh guru, itu merupakan teori konstruktivisme. Apa yang menyebabkan langkah-langkah yang dilakukan oleh guru tersebut termasuk teori konstruktivisme? Sebab peserta didik membangun pengetahuan dengan mengadaptasi informasi baru berdasarkan apa yang dipelajari sesuai pengalaman yang nyata. Dari pengalaman atau langkah yang diberikan oleh guru, peserta didik akhirnya mampu menemukan sendiri jawaban yang diberikan. Sedangkan peserta didik yang mampu mengerjakan soal tanpa melihat langkah-langkah yang diberikan merupakan teori behavioristik. Ciri dari teori behavioristik adalah peserta didik mampu mengerjakan soal melalui proses latihan. Ciri lainnya adalah peserta didik bersifat pasif karena mengikuti langkah-langkah yang diberikan guru. Di mana dalam kasus ini guru meminta peserta didik untuk mengerjakan soal yang berkaitan dengan min, yang kemudian peserta didik dapat mengerjakan soal tanpa melihat langkah-langkah. Lalu pada kasus 2, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Menurut kami, seharusnya Rina menggunakan teori perkembangan usia menurut Piaget. Piaget berpendapat bahwa usia 7 tahun berada pada tahapan operasional konkret, yaitu pada tahapan ini merupakan tahapan berpikir konkret menuju abstrak. Pada usia 7 tahun, peserta didik melalui masa transisi pra-operasional dan operasional konkret. Mereka belum dapat mengorganisasi pemikiran secara abstrak. Sebagai seorang guru, Rina seharusnya memberikan pendampingan dengan menggunakan benda-benda konkret agar peserta didik memahami tujuan pembelajaran yang Rina ajar. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan Rina sesuai teori Brunner yaitu: pertama, tahapan konkret. Tugas pertama, Rina memberikan simulasi dengan menggunakan objek benda. Misalnya, 2 buah apel ditambah 2 buah apel sama dengan 4. Kedua, tahapan piktorial. Setelah dirasa peserta didik sudah mulai memahami maksud dari penjumlahan dalam bentuk konkret, secara perlahan guru mengajarkannya dalam bentuk gambar. Yang ketiga, tahapan abstrak. Tahapan ini barulah peserta didik memberikan pemahaman dengan menggunakan angka. Karena menurut kelompok kami, pembelajaran akan sesuai dengan tahapan usia anak 7 tahun, yaitu pembelajaran sesuai tahap perkembangan yang dicetuskan oleh Piaget. Piaget membagi 4 tahap perkembangan usia. Yang pertama, tahap sensori motor. Tahap ini di usia 18 sampai 24 bulan. Kedua, tahap pra-operasional di usia 2 sampai 7 tahun. Selanjutnya, tahap operasional konkret di usia 7 sampai 11 tahun. Lalu tahap operasional formal di usia 12 tahun ke atas. Pada tahap operasional formal, perkembangan kognitif anak menurut Piaget dimulai sekitar usia 12 tahun dan berlangsung hingga dewasa, serta ditandai dengan perkembangan pemikiran yang terorganisir dan rasional. Kemudian kita akan lanjut pada kasus 3 di mana Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Dari kasus ini, kita akan mendapat pertanyaan tentang: menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian?
Pertimbangan dan keputusan dari Made sudah sesuai karena teks deskripsi yang sesuai dengan keadaan lingkungan dapat dijadikan media pembelajaran yang optimal guna mencapai proses dan hasil pembelajaran. Dengan demikian, peserta didik dapat mengetahui secara langsung keadaan yang sebenarnya dan pembelajaran dapat menjadi lebih menarik. Dengan begitu, proses pembelajaran tidak akan membosankan. Pembelajaran dapat dilakukan dalam lingkungan sekolah maupun luar sekolah. Menurut Darmiati dan kawan-kawan dalam Nur Hikmah tahun 2021, pembelajaran yang dilakukan dengan mengaitkan lingkungan tempat tinggal peserta didik atau terkait dengan situasi nyata dunia sekitar peserta didik akan menjadikan lebih bermakna. Made memberikan contoh teks deskriptif berdasarkan sesuatu yang paling dikenal oleh peserta didik dari latar belakang peserta didiknya. Made memberikan contoh tentang pantai dan makanan khas Bali karena Bali identik akan hal tersebut. Made tidak memberikan contoh seperti bangunan-bangunan pencakar langit karena hal tersebut tidak diketahui oleh peserta didik dan tidak berdasarkan latar belakang peserta didik yang tinggal di kepulauan yang tidak terbiasa mengamati bangunan-bangunan pencakar langit. Ini berkaitan dengan pendekatan contextual learning. Adapun pembelajaran kontekstual menurut Afriani tahun 2018 adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, tindakan dari Bapak Made adalah bagaimana memberikan suatu contoh tentang pantai dan makanan khas Bali, di mana tentu saja anak-anak murid beliau yang berasal dari Bali sudah mengenal makanan khasnya sendiri dari daerahnya dan juga bagaimana tempat wisata di Bali. Oleh sebab itu, ketika Made menjelaskan deskripsi tentang pantai dan makanan khas daerah tersebut, siswanya juga bisa menangkap apa itu bentuk teks deskripsi dari contoh Made dan juga dari contoh di buku cetak siswa yang membuat teks deskripsi tentang gedung pencakar langit di kota. Prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Prinsip yang digunakan Made pada kasus ini adalah prinsip pembelajaran yang relevan,
karena Made memberikan contoh berdasarkan latar belakang peserta didik sehingga peserta didik belajar dengan cara mengamati lingkungan sosialnya. Maka dari teori yang digunakan oleh Made adalah teori sosiokognitif. Teori ini meyakini bahwa sebagian besar pembelajaran manusia terjadi dalam sebuah lingkungan sosial. Pada kasus ini, peserta didik dapat mengetahui contoh teks deskripsi melalui pengamatan makanan dan pantai khas Bali serta peniruan cara membuat tes deskripsi yang dibuat oleh Made. Terima kasih.